Fadlizon meradang, apa hubungannya dengan Munarman? Kemarin, buka puasa kita terasa lebih menyegarkan karena dibarengi dengan berita penangkapan Munarman. Semua orang bahagia. Senang karena akhirnya aktor di balik penyiraman teh di TV One beberapa tahun lalu itu kini diringkus polisi. Memang, kasus yang menjeratnya bukan soal penyiraman teh. Karena itu terlalu receh meski sama-sama menyebalkannya. Munarman ditangkap karena diduga terlibat kasus terorisme di Indonesia. Terkait dengan beberapa orang yang sudah lebih dulu ditangkap dan dibaiat teroris di beberapa kota. Bisa dibilang penangkapan berlangsung bersih tanpa lecet. Mungkin itu karena Ramadan. Polisinya jadi hati-hati takut batal puasa. Tapi di mata publik itu kurang menyenangkan. Penangkapan teroris oleh Densus 88 mestinya ada sedikit dengan tembak-tembakannya. Atau minimal tendang agar sedikit pincang saat berjalan. Bukan diringkus biasa saja. Bukankah maling ayam kalau ditangkap polisi biasanya mukanya sudah memar? Masa untuk aktor intelektual, provokator, dan sosok di balik aksi-aksi terorisme di Indonesia ditangkap tanpa lecet suatu apapun? Kan gak seru. Tapi dari sekian banyak orang yang bersyukur dan bahagia Munarman ditangkap, ada satu orang yang tidak suka dan membela, yakni Fadlizon. Kader Gerindra dan anggota DPR RI ini mengatakan bahwa dirinya tidak percaya Munarman teroris. Saya mengenal baik Munarman dan saya tidak percaya dengan tuduhan teroris ini. Sungguh mengada-ngada dan kurang kerjaan, kata Fadlizon lewat cuitan di akun media sosial pribadinya. Jadi mari kita bedah satu persatu. Soal mengenal baik, bukankah Fadlizon juga mengenal baik Ratna Sarumpait? Bahkan menjadi orang pertama yang membela Ratna dari cerita dipukuli sampai bonyok itu. Dan sebagian orang beranggapan bahwa dalang dari kisah bonyok itu adalah Fadlizon sendiri. Tapi ketika tersudut dan cerita tidak bisa berkembang, Fadli malah menjadikan Ratna sebagai kambing hitam dan disalah-salahkan. Jadi soal kenal baik ini tidak menjamin suatu apapun dari tindakan yang sudah dilakukan Munarman. Kalaupun kenal baik, memangnya kenapa? Toh tetangga Munarman gak ada yang membela seperti Fadlizon. Saya malah jadi bertanya-tanya, apakah Munarman ini ada hubungannya dengan Fadlizon dan Gerindra? Ya kan kenal baik katanya. Apa hubungannya? Kalau sebagai rekan, kerjasama apa yang pernah dilakukan? Nah, ini menarik untuk ditanyakan ke Fadlizon arti kenal baik tersebut. Lalu soal tuduhan teroris, ini salah pemahaman. Munarman dituduh terlibat dalam menggerakkan atau memprovokasi orang untuk menjadi teroris. Jadi bukan dituduh teroris. Fadlizon mungkin semalam kekenyangan saat bikin pernyataan jadi matanya kurang fokus. Dan terakhir soal pernyataan mengada-ngada dan kurang kerjaan. Sampai di sini saya gak paham siapa yang kurang kerjaan. Polisi memang bekerja untuk menangkap orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Dan itu memang kerjaannya. Sebaliknya, anggota DPR itu kan tugasnya di Senayan, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini kenapa malah ngurusin provokator FPI? Jadi sebenarnya yang kurang kerjaan ya Fadlizon, tapi malah nuduh polisi yang sedang melaksanakan tugas. Secara politik, pernyataan Fadlizon ini semakin membuat posisi Gerindra tidak jelas arahnya. Di satu sisi Prabowo ingin tampil keluar dari embel-embel kelompok radikal, tapi Fadlizon masih terus merawat isu FPI. Mulai dari penembakan Laskar dan kini membela Munarman. Jadi sebenarnya Gerindra itu masih ingin merawat atau merangkul FPI atau bagaimana? Bukankah FPI adalah ormas terlarang? Bukankah Gerindra adalah koalisi pemerintah? Bagaimana bisa partai koalisi malah justru membela anggota ormas terlarang yang selama ini menyerang negara? Ini koalisi macam apa? Jadi sebaiknya setelah ini Prabowo benar-benar menunjukkan sikap yang jelas sebagai ketum Gerindra. Kalau yang dilakukan Fadlizon itu tidak sesuai dengan garis kebijakan partai, maka singkirkanlah manusia satu itu. Karena publik juga sudah cicik melihatnya tampil terus dengan muka bakpaunya. Tapi kalau Gerindra masih ingin terus merawat FPI, ya sebaiknya Prabowo segera mengundurkan diri. Gak baik jadi munafik dan bertahan di kabinet hanya demi mengumpulkan logistik jelang pemilu 2024. Karena percuma punya logistik dan akhirnya pasti kalah juga.
Begitulah kura-kura. Koalisi PKS Demokrat bisa lahirkan duet Anies AHY. Setelah sukses membuat Demokrat kubu Muldoko ditolak oleh Kemenkumham, nampaknya kepercayaan diri AHY meningkat. AHY makin bersemangat bergerilya untuk menyelamatkan suara partai. Lobi-lobi politik dengan partai lain juga sudah dilakukan. Pada akhirnya, AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Saiku dan di kantor DPP Partai Demokrat Kamis 22 April 2021. Saat ini baik Demokrat maupun PKS sama-sama partai di luar pemerintahan. Kesamaan nasib ini kemungkinan membuat kedua partai tersebut melakukan pertemuan dan tidak mustahil akan berkoalisi di Pilpres 2024. Jika nanti pada akhirnya PKS dan Demokrat, maka berpotensi akan melahirkan duet Anies AHY. Suara kedua partai memang belum cukup untuk memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Kemungkinan kedua partai tersebut akan mengajak partai lain untuk berkoalisi. Partai yang paling mungkin bisa diajak berkoalisi mengusung duet Anies AHY adalah Nasdem dan PAN. Suka tidak suka, meskipun Anies tak punya partai, Anies tetap berpotensi memenangi Pilpres 2024. Elektabilitas Anies menurut beberapa lembaga survei cukup tinggi, bersaing dengan Prabowo dan Ganjar. Anies tetap sosok yang menarik bagi beberapa partai seperti PKS, Nasdem, atau PAN yang tidak punya kader mumpuni. Bagi PKS tak masalah mendukung Anies meskipun dia bukan kader partai. Yang terpenting PKS mendapat untung. Yang terpenting PKS bisa mendapatkan banyak jatah seandainya Anies menang. Sudah lama PKS tak dapat jatah apa-apa. Terakhir kali mendapat jatah menteri adalah di era SBY. Era Jokowi benar-benar era paceklik buat PKS. Jokowi nampak tak sudi melirik kader PKS. Nasdem pun tidak masalah mengusung Anies. Nasdem sudah terkenal partai yang oportunis. Nalar politik Nasdem akan memburu siapapun yang berpotensi untuk menang, tidak peduli ideologinya bagaimana. Seperti halnya PKS, Nasdem juga tidak punya kader potensial seperti Anies. PAN juga saya kira tidak keberatan mengusung Anies, lebih-lebih PAN seperti partai yang sudah tidak laku dan tidak punya daya tarik. Jokowi pun ogah melirik kader-kader PAN. Suara PAN juga terus merosot. Keberadaan Amin Rais memang cukup menggerus elektabilitas PAN. Lebih-lebih PAN juga partai oportunis dan kerap main dua kaki. Siapa yang sudi memberikan PAN jatah, tentu akan didukung. PAN benar-benar sudah tidak punya idealisme sampai-sampai mengemis mendapat jatah dari Jokowi ketika isu reshuffle menguat padahal bukan partai pendukung pemerintah. Mungkin yang sedikit meragukan apakah Demokrat bersedia mengusung Anies menjadi capres dan AHY menjadi cawapres, patut ditunggu. Jika melihat sikap egois dan merasa hebat dari SBY, nampaknya sulit untuk merelakan AHY hanya sebagai wakil. Apalagi berpasangan dengan Anies yang jelas-jelas bukan ketua partai. AHY sebagai ketua partai tentu lebih layak menjadi capres. Namun melihat realita, nampaknya SBY rela menurunkan egonya sedikit dan akhirnya mau mengusung Anies sebagai capres dan AHY sebagai cawapres. Suka tidak suka, SBY harus menyadari bahwa Anies jauh lebih potensial dibanding AHY meskipun Anies bukan orang partai. Meskipun Anies tidak punya logistik besar, Pilkada DKI 2017 adalah bukti sahih betapa Anies jauh lebih berbahaya dibanding AHY. Menarik untuk ditunggu duet Anies dan AHY yang diusung oleh PKS, Nasdem, PAN, Demokrat. Mereka bisa bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain untuk memenangkan misi Pilpres 2024. Nasdem dan Demokrat bisa berperan sebagai pemodal utama karena memang punya logistik yang kuat. PKS dan PAN bisa atur strategi. Diakui atau tidak, PKS memang cukup jitu jika membuat strategi. Insting politik Nasdem juga cukup jeli. Pada pilkada sebelumnya, calon yang didukung oleh Nasdem banyak yang menang. Asalkan masing-masing bisa menurunkan ego, saya kira duet Anies dan AHY bisa menjadi duet yang potensial. Keduanya sama-sama muda,
Anies ahli pencitraan dan ahli tata kata, AHY adalah ahli play victim. SBY juga bisa menjadi kingmaker yang cukup berbahaya. Meskipun sudah tua, prestasi memenangi Pilpres 2 kali berturut-turut tidak bisa diremehkan begitu saja. Satu kelebihan lain, Anies akan mendapat dukungan dari kelompok muslim ekstrim kanan seperti FPI, juga berpotensi didukung warga Muhammadiyah karena faktor PAN, serta didukung artis-artis yang baru hijrah. Mereka sangat senang bisa mendukung Anies seperti di Pilkada DKI 2017.